Hai semua, balik lagi dengan aku Stefani. Gimana kalau kalian yang seorang penimbun buku atau pecinta buku hanya diperbolehkan menyimpan 30 buku dari koleksi kalian? Pastinya berat banget kan ya? Di video kali ini aku akan membahas atau menyebutkan 30 plus buku yang sekiranya bakal aku simpan kalau misalnya memang aku disuruh decluttering atau menghibahkan koleksiku dan hanya boleh menyimpan 30 buku. Plus itu tadi. Bukunya apa aja itu? Tonton videonya sampai selesai ya. Sebelumnya video ini tuh terinspirasi dari videonya Helly in Bookland ya. Jadi aku udah tonton, dia itu pernah bikin video kayak gini, dan Din dari channelnya Din Hanarun juga bikin jenis video seperti ini. Video ini tuh mereka terinspirasi untuk membuatnya karena terinspirasi dari sistem declutteringnya KonMari atau Marie Kondo dari bukunya The Life Changing of Magic Tidying Up. Oke, buku pertama yang merupakan top listku yang bakal aku simpan dari dan termasuk daftar 30 bukuku itu adalah The Graveyard Book karya Neil Gaiman yang versi ilustrasinya Chris Riddle seperti ini. Aku tuh udah lama gitu kan suka banget sama buku Graveyard Book, tapi waktu dulu aku bacanya yang versi Indonesia, dan waktu dapat versi Inggris ini aku suka banget, dan ini aku lagi reread. Ini lagi reread buku ini juga. Aku bakalan nyimpen ini karena ini juga langka kan, dan aku dapatnya harga murah. So, ya, buku selanjutnya yaitu adalah non-fiksi The Shape of Ideas, Bebaskan Imajinasimu, karyanya Grant Snyder. Itu buku non-fiksi yang bakal aku simpen karena aku suka banget dengan konsepnya, dan itu tuh juga membahas nggak cuman hal-hal berkaitan dengan kreativitas, tapi juga dengan keseharian kita yang pernah kita alami. Jadi aku suka banget sama buku itu, dan aku bakalan keep buku itu. Buku selanjutnya yang nggak lain dan nggak bukan, yaitu adalah Iraville atau The Cozy Days, The Art of Iraville. Ini tuh karya ilustrator watercolor favoritku sepanjang masa. Aku suka banget. Ini tuh kayak wishlist durian nomplok, karena waktu itu pas aku beli harga dolar lagi sedikit turun, jadinya aku bisa dapat harga buku ini tuh nggak sampai 500.000 gitu kan, cuman sekitar 300, dan itu sangat amat murah dengan buku setebal ini dan sebesar ini, full color loh. Dan aku bakal keep buku ini juga terus. Buku selanjutnya yang bakal aku keep yaitu adalah Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Jadi buku ini itu aku sangat suka karena aku memang suka dengan isu topik yang diangkat dari buku ini gitu kan, karena aku penasaran. Dan buku ini memang buku fiksi, tapi diangkat dari kisah nyata saat masa tahun 1998 ya. Pada masa itulah, kekacauan saat itu gitu. Dan buku ini tuh membahas hal-hal yang aku belum pernah tahu dan membukakan mataku juga gitu. Sangat bikin terharu, dan aku ingin tetap ngekip buku ini. Buku selanjutnya yaitu dari serinya Lulu dan Rara. Aku nanti tampilin di sini. Buku Lulu dan Rara ini dia ada yang aku punya sih 3 ya. Kenapa aku pengen keep buku? Kalau kalian mungkin menyepelekan ya, gini anak-anak banget gitu bukunya, karena aku jatuh cinta banget sama ilustrasi buku ini. Dan kalau kalian tahu, aku cari buku ini tuh setengah mati karena sangat sulit gitu. Waktu pas aku tahu pertama kali buku ini, itu sudah kayak telah berapa tahun gitu buku ini terbit, dan kayak sisa-sisa aku dapat buku ini kayak dari Giant Hypermart itu, kemudian harus cari buku ini second, kadang juga kalah cepet cari buku ini. Jadi ya aku bakal tetap keep buku ini. Dan itu tadi 3 ya. Buku selanjutnya yaitu yang bakal aku keep adalah buku dari author Korea yang kemarin sempat aku bahas bersama dengan temanku, yaitu Kim Ji-young, lahir tahun 1982, karya Cho Nam-ju. Itu adalah buku buku dengan tema feminis patriarki yang pertama kali aku coba baca dan suka gitu, membantu aku memahami gimana sih ketidakadilan dan bagaimana relate-nya dengan kehidupan di sini. Aku sebagai wanita yang tumbuh besar di kalangan budaya Asia dan Indonesia, dan dengan keluarga yang patriarkinya cukup tinggi. So ya, aku bakal keep buku ini. Buku selanjutnya yaitu adalah buku Inggris favoritku yang sering aku bahas di beberapa videoku, yaitu adalah Because of Winn-Dixie karya Kate DiCamillo. Buku ini aku udah kebanyakan memberi alasan kenapa aku suka buku ini gitu kan. Yang jelas buku ini tuh sangat sederhana tapi juga sangat menyentuh hatiku. So ya, aku bakal keep buku ini. Buku selanjutnya yaitu adalah buku non-fiksi lagi, yaitu The Life Changing of Magic Tidying Up karya Marie Kondo.
Buku ini itu aku pakai sebagai pedoman kalau misalnya aku ingin beres-beres, kemudian menentukan, atau mungkin apa aku lagi galau mau beresin rumah tapi istilahnya sayang membuang barang gitu kan. Jadi aku baca lagi biasanya buku itu, kayak apa sih yang harus aku tentukan, apa yang harus aku keep, apa yang harus aku lepaskan, barang-barang yang nggak aku perlukan. Buku selanjutnya yaitu ada The Life and Adventure of Santa Claus karya L. Frank Baum, kalau nggak salah. Bukunya ini aku baca tahun lalu, dan temanya ini vibe-nya sangat-sangat Christmas gitu kan. Dan karena aku suka banget dengan tema Christmas, winter gitu, karena ya bertepatan dengan hari ulang tahunku, jadi dan aku suka banget sama cerita ini. Ceritanya ini sangat historical, sangat magical, sangat heartwarming banget. Buku selanjutnya ini tuh agak cheating ya, karena ini bukunya series gitu kan. Itu 5 bukunya dari seriesnya The Land of Stories. Sebenarnya total bukunya The Land of Stories itu kan ada 6, cuman karena aku punyanya cuma 5, jadi ya sudah aku keepnya yang 5 aja. Ternyata aku naruh 1 di sini ya. Ini The Land of Stories karya Chris Colfer. Aku udah pernah bahas buku ini, review bukunya di salah satu videoku, yang meskipun suaranya kayak suara ASMR gitu kan ya, tapi kalian bisa nonton video reviewnya di videoku itu, nanti aku cantumin di link. Dan aku suka banget sama series ini. Aku sudah baca buku keduanya dan akan lanjut buku ketiganya juga. So ya, aku bakal keep buku ini karena aku suka banget dengan temanya yang fairy tale atau retelling fairy tale seperti itu. So ya, buku selanjutnya yang bakal aku keep yaitu adalah buku middle grade lagi. Yang bukunya ini standalone, yaitu Crenshaw karya Catherine Applegate. Bukunya ini sangat sederhana tentang sahabat khayalan gitu kan, tapi sangat menyentuh hati, sangat sederhana ceritanya, persahabatannya, tapi sangat heartwarming banget. So ya, aku bakal keep buku ini. Buku selanjutnya yaitu dari buku series lagi. Sebenarnya seriesnya banyak, tapi yang diterbitkan versi terjemahan Indonesia hanya 2. Bukunya itu adalah Mary Poppins dan Mary Poppins Comes Back. Ya, 2 buku ini itu aku punyanya cuma 2 aja, dan aku suka pakai banget sama buku ini. Saking sukanya aku sering banget gambar-gambar tentang Mary Poppins. Aku juga pernah bikin video speed painting saat aku menggambar Mary Poppins. Kalian bisa cari videonya di playlist aku nanti. Yang jelas aku bakal keep 2 buku klasik karya P.L. Travers. Buku selanjutnya yang bakal aku keep adalah ya seri dari Otto Line karya Chris Riddle. Ini 3 ya, aku nggak tahu. Ini itu merupakan series dari author dan ilustrator Chris Riddle, favoritku. Aku suka banget sama buku ini dan aku bakal keep buku ini. Udah nggak bisa dijelasin sukanya, suka semua. Buku terakhir yang merupakan buku terakhir ya, ini tuh masih banyak, tapi satu buku series yang jumlahnya banyak gitu kan, yang pasti bakal aku keep dari daftar 30 plus buku yang akan aku simpan itu. Lagi-lagi dari series, yaitu adalah Series of Unfortunate Events. Buat kalian yang mungkin tahu aku ya, aku tuh suka banget sama series ini gitu kan. Ini yang aku tunjukin hanya 4 buku karena bukunya nyebar, dan aku cuman punya 11 buku dari total 13 atau 12 buku gitu. Tapi yang jelas aku suka banget buku ini karena buku ini pertama carinya langka banget ya kan, udah langka banget versi Indonesianya maupun versi Inggrisnya itu langka sekali gitu kan. Dan aku suka banget buku ini tuh mind blowing, temanya nggak biasa dan gitu deh. So yang pasti aku bakal keep 11 buku koleksiku yang dari Series of Unfortunate Events ini. So, ya. Selanjutnya yaitu ada buku, ini satu buku yang merupakan buku langka, buku yang sangat memorable banget di aku. Bukunya itu adalah The Miraculous Journey of Edward Tulane karya Kate Camillo. Aku suka banget buku ini. Aku nggak bisa jelasin kenapa, tapi yang jelas aku harus keep buku ini. Buku ini tuh sangat spesial, tapi yang jelas aku sangat suka buku ini. So ya, aku bakal simpan buku ini. Nah, itu dia tadi 30 plus sejumlah ini buku yang bakal aku simpan kalau seandainya aku hanya diperbolehkan menyimpan sejumlah buku dari koleksiku. Kalau kalian kira-kira gimana? Daftar buku apa saja sih yang kira-kira bakal kalian keep gitu? Kasih komentar di bawah ya. Aku pengen tahu juga koleksi-koleksi kalian. Sekian video dari aku. Maaf banget kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye.